bahwa ada Menko yang akan ubah atau yang berkeinginan mengubah konstitusi. Keinginan merubah konstitusi ini tentu menjadi ramai karena saat ini menjelang detik-detik dilaksanakannya pemilu tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa ada Menko yang akan ubah atau yang berkeinginan mengubah konstitusi. Keinginan merubah konstitusi ini tentu menjadi ramai karena saat ini menjelang detik-detik dilaksanakannya pemilu tahun 2024. Sebagai layaknya sebuah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, konstitusi merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat fundamental, sehingga apabila ada pihak-pihak yang ingin merubah tentang konstitusi tersebut, tentu menjadi sebuah pertanyaan khalayak ramai, mengapa konstitusi itu akan diubah? Apa tujuannya? Apakah perubahan itu untuk kebaikan masyarakat banyak atau hanya untuk kepentingan sekelompok orang? Saya bacakan dulu beritanya yang saya ambil dari pipa.co.id. Bakal calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan mengungkapkan adanya menteri koordinator, ya, jadi ini bukan menteri biasa, menteri koordinator yang berusaha untuk merubah konstitusi. Jadi ingin merubah hukum dasar tertinggi dari negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut diungkapkan Anies dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kahmi Jaya pada Kamis malam 17 Maret tahun 2023. Mulanya Anies menyinggung mengenai adanya sejumlah orang yang bertanya mengenai kualitas demokrasi Indonesia yang menurun. Namun Anies menjawab bahwa sebenarnya kualitas demokrasi Indonesia tidak menurun. Anies mengatakan kualitas demokrasi tidak menurun, melainkan saat ini semakin banyak orang yang tidak komitmen demokrasi, yang semakin berani mengungkapkan pemikirannya. Kemudian Anies mengingatkan adanya tokoh yang menyebut sebagai menteri koordinator saat ini mulai berani menyuarakan mengubah konstitusi. Namun Anies tak menyebut siapa Menko yang dimaksud. Nah, sahabat-sahabatku, apakah boleh sebuah konstitusi, sebuah negara dirubah? Tentu boleh, karena konstitusi itu bukan merupakan kitab suci yang sakral, tidak bisa dirubah. Namun pertanyaannya, apa yang ingin dirubahnya? Apakah perubahan itu dikehendaki oleh seluruh bangsa Indonesia? Atau apakah yang dirubah itu hal-hal yang penting menyangkut ketatanegaraan Republik Indonesia? Tapi apabila perubahan itu ditujukan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, atau untuk menunda pemilu, atau untuk memperpanjang masa pemerintahan saat ini, tentu ini bertentangan dengan komitmen reformasi tahun 1998, di mana komitmen pada reformasi 1998 masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi dalam periode berikutnya. Nah, sahabat-sahabatku, kalaupun misalnya
ingin memperpanjang atau menjadikan masa jabatan itu 3 periode misalnya, janganlah dilakukan saat ini. Misalnya saat ini juga tiba-tiba kondisi dirubah, ingin masa jabatan presiden itu 3 periode. Tentu hal ini adalah tidak boleh. Presiden yang saat ini dipilih adalah untuk masa jabatan 5 tahun dan 5 tahun berikutnya. Jadi maksimal adalah 2 periode. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengutak-atik konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan atau untuk menunda pemilu. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.